baca tulis kata apa. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau ya Allah Roh Kudus untuk menerangi hati pikiran kami. Tetapi juga mohon pertolongan-Mu agar supaya kami belajar firman. Kami belajar untuk melakukannya sehingga kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Tuhan, angkat semua kelemahan-kelemahan dan ganti dengan kekuatan ekstra dan urapan daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya izin buka ini karena saya dalam keadaan kurang sehat. Dan ini juga apa namanya ini, ada embun besar. Bisa ya? Izin ya. Tadi saya sudah coba pakai apa namanya ini, face shield atau apa namanya, tapi saya tes dia kabur. Kita buka kitab Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100. Mazmur 100 kita akan baca, ini cuma 5 ayat, jadi kita baca sama-sama. Saya baca judulnya dan kita baca dengan suara kedengaran. Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam baitnya. 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah atau kebaktian adalah sesuatu yang sudah lumrah, rutin dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya, hari Minggu dipilih sebagai hari kita beribadah. Jadi hari Minggu bukan karena hari Minggu adalah hari ke-7, bukan. Hari ke-7 adalah hari Sabtu. Jelas itu ya. Hari pertama itu hari Minggu. Tapi kenapa kita pilih beribadah pada hari Minggu? Ini singgung sedikit saja. Karena inilah momen di mana Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib ganti kita, dia bangkit pada hari Minggu. Sehingga kita beribadah pada hari Minggu untuk merayakan kemenangan Kristus sambil mengingat pengorbanannya di kayu salib pada hari Jumat ya, pada Jumat Agung. Untuk kita, mati bagi kita. Dan hari Minggu kita ada untuk bersyukur kepadanya. Nah, kalau kita bicara bersyukur, apakah waktu beribadah bersyukur itu muka cemberut-cemberut, beban berat? Masuk ruang. Ini gimana masuk ruang? Masuk ruang. Memang penyembahan, tapi dengan hati yang penuh sukacita. Bagaimana lagi orang bersyukur baru sungguh-sungguh terus? Aduh, datang ke gereja ini panas sekali. Ayo kan? Nah, saudara, jadi ibadah ada sangat kaitan erat dengan ucapan syukur. Nah, oleh karena itu tema saya pada saat ini bisa beberapa. Bisa korban syukur, tetapi juga saya pilih ini. Ibadah atau kebaktian bukan sekedarnya. Ulang. Ibadah atau kebaktian itu bukan sekedarnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita sebagai umat-umat tebusan yang mengambil keputusan untuk beribadah pada hari Minggu, oleh karena kita sudah jadi anak-anak Allah, kita harus mempersembahkan ibadah terbaik. Kita harus mempersembahkan ibadah yang bukan sekedarnya. Sehingga oleh karena kita jemaat masih kecil, sebagai gembala yang masih, karena kita di jemaat kecil sebagai gembala dan kita masih kekurangan sumber daya, gembala tidak apa-apa terjun di dunia musik, tidak apa-apa. Gembala juga siapkan ikut untuk bersih-bersih, tidak masalah. Memang kita hamba, kita bukan bos, kita pelayan, kita hamba. Untuk apa? Supaya semua siap. Makanya saya seperti greget kalau lihat
ini mau ibadah, ini yang mau melayani seperti ini. Tidak semangat kah atau atur sembarangan. Tapi puji Tuhan ya, saya sekarang mulai percayakan mereka, oke, sound system kamu atur sendiri. Apalagi nanti kan Pak Yos berangkat, baru kamu atur. Nanti saya cek dia punya volume atau dia punya apa-apa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kita sekalian datang dari rumah. Benarkah kita sudah mempersiapkan semuanya karena kita harus mempersembahkan ibadah yang bukan sekedarnya? Apakah istri-istri telah menyiapkan sepatu suaminya kah? Atau bajunya kah? Apalagi kalau suami pamalas-pamalas mau ikut ibadah tuh. Ya hari mama-mama dia sudah setrika baju, sudah siapkan dan bilang, Bapak, saya ada setrika baju itu. Kok istrika untuk apa? Kok untuk apa kak? Saya setrika saja hari Minggu tuh. Dia bilang, yang kau tahu saya setrika itu kau datang gereja bodoh. Itu tidak boleh. Itu pendekatan yang salah kan? Apalagi kalau mama-mama sudah teriak, hari Minggu bro, hari Minggu itu ibadah. Kau bikin apa tak karuan, makanya aku pulang mabuk tadi malam, makanya tidak bisa. Aduh, saya sudah menggembalakan sudah cukup lama ya. Terlibat dalam penggembalaan dari tahun 85. Dan seringkali ada keluhan, ada istri pernah datang dan bilang, penggembala siapa suami ini. Saya bilang, ya memang begitu, tapi mulut juga tahan sedikit boleh. Nah, begitu juga ibadah. Atau anak-anak. Kadang-kadang orang tua bilang, hari Minggu, sekolah Minggu. Tapi orang tua tidak bikin apa-apa, hanya trik-trik saja dari kamar kah, dari dapur kah, sambil mama main HP. Oke, jadi persiapan toh. Persiapannya ini kadang-kadang kita tidak menyiapkan. Kalau kita mau ibadah harus siap dari rumah. Dari rumah sudah siapkan hati. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana, bukan bagaimana toh, tetapi ciri-ciri. Mau bilang ciri-ciri juga ibadah yang bukan sekedarnya. Atau kita melihat ibadah sekedarnya itu yang bagaimana. Wah, ini macam agak repot ya di 5 ayat ini. Saya mencatat ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar supaya ibadah kita tidak sekedarnya. Mari kita lihat. Yang pertama, ibadah yang bukan sekedarnya ialah tergantung dari caranya. Caranya di dalam ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 4. Ayat 1 bilang begini, bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi. Ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat 4, masuklah melalui gerbang dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi caranya bagaimana kalau kita beribadah? Di ayat ini. Kata-kata apa di situ? Ayat 2, ada sukacita. Kemudian ada apa lagi? Sorak-sorai. Ayat 4, ada kata-kata apa lagi? Nyanyian syukur. Kemudian puji-pujian. Kemudian bersyukurlah. Kemudian pujilah. Itu mulai dari mana? Apakah nanti sudah di gereja kemudian musik mulai, wah kita mulai bersyukur, puji Tuhan. Tiba-tiba mati lampu. Puji Tuhan hilang. Dan tidak puji semua. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Caranya itu adalah dari hati. Kita betul-betul menyiapkan dari hati. Ketika kita masuk, kita akan bersuka cita. Dulu saya pernah singgung di sini. Ada satu paduan suara. Mereka mau bertanding. Lagu yang akan dipertandingkan adalah nyanyi Ku Berbahagia ya Teguh. Ada yang nyanyi begitu. Ku berbahagia. Kalau saya suka yang ini. Ku berbahagia ya Teguh. Tergantung kita mau pilih. Karena orang menyanyi yang pertama karena dia ingin dapat di chordnya. Apa yang chordnya? Yesus abadi. Aku bernyanyi, domotari bisa. Aku bernyanyi, bisa juga lembut. Tapi bisa, aku bernyanyi bahagia. Nah, itu udah latihan bagus sekali latihannya. Sudah mantap. PKB, Persekutuan Kombata. Mau lomba ini. Pas sudah mau lomba,
biasanya sebelum lomba itu, sebelum berangkat ke tempat lomba, pendeta bikin refleksi dari lagu yang akan dinyanyikan. Pada waktu itu anggota paduan suara sudah kumpul, kemudian sudah cek suara. Wah, ada satu orang bass andalan tidak bisa hadir. Tidak ada. Pendeta bilang begini, baru Bapak Anton, ada nama Anton sini toh? Bapak Anton bass itu tidak datang. Tidak tahu Bapak. Dia, waduh itu bass andalan itu bagaimana ini? Sudah pendeta telepon, mana? Ada nomor teleponnya? Halo, Pak Anton dia angkat. Halo pendeta, bagaimana? Pendeta tanya, Pak Anton, kenapa tidak datang? Ini kita semua pergi bertanding. Dia bilang, saya tidak mau menyanyi pendeta. Kenapa? Lagunya judul apa pendeta? Ku berbahagia. Itu yang lagu kemarin itu sudah yang Bapak menyanyi bass. Dia bilang, Bapak saya tidak berbahagia, saya tidak mau ikut nyanyi. Rupanya malam sebelumnya dia tengkar dengan ibu istri. Jadi wah tahu nih ku berbahagia bagaimana sampai ada nona di belakang ada ajar-ajar saya dari kemarin. Nah saudara, ya saya kira kadang-kadang kita menyanyi tipu, ya tipunya bagaimana? Sebetulnya kita tidak meyakini itu, tapi aku masuk ruang Maha Kudus. Tapi pikiran ada di rumah sana, dia nggak ada hutang ini kapan, jangan bayar. Wah, gimana itu? Nah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Ku masuk ruang Maha Kudus, atau kita menyanyi lagu apa? Aku berubah, sungguhku berubah. Tapi dia berubah gimana? Ku tadi malam aku bikin apa? Kemarin ya. Saudara-saudara saya sama Tuhan. Ini dimulai dari sini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Tetapi pertama mulai dari hati. Hati yang bagaimana? Yang bersukacita. Mengapa bersukacita? Nanti kita akan lihat hal-hal berikutnya. Tetapi caranya harus pas. Harus dari hati yang tulus. Dan ekspresinya sukacita. Ekspresinya adalah sorak-sorai, puji-pujian. Diagungkan adalah Allah. Itu yang pertama. Ibadah yang bukan sekedarnya tergantung dari caranya. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat apakah dari dalam hati kah atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang berkenan itu tergantung juga pada dasarnya apa kita beribadah. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Dibilang apa ayat ketiga? Kata ketahuilah. Kalau ketahuilah itu artinya apa ini? Jadi misalnya kita bikin sesuatu deh. Kau tahu kan? Kau tahu kenapa? Jadi ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Artinya begini, ketika kita mau beribadah, kita tahu bahwa kita beribadah oleh karena Tuhan layak untuk menerima pujian dan sembah syukur kita. Bukan karena dorongan sesuatu. Nanti memang ada yang ketiga itu. Karena wah, saya sudah dapat ini, saya sudah dapat itu, saya disembuhkan. Bukan karena itu, dasarnya bukan itu. Jadi yang kedua itu dasarnya harus jelas, yaitu karena memang Tuhan layak menerima ibadah yang terbaik dari kita. Ibadah yang terbaik itu berupa puji-pujian, sorak-sorai, ucapan syukur, persembahan, korban persembahan. Tuhan layak untuk menerima itu. Karena apa? Dikatakan ketahuilah bahwa Tuhanlah, kata Tuhan ini dari kata Yahweh. Yahweh itu kan pengertian inti adalah dia juru selamat, dia penolong. Walaupun penekanannya yang lain adalah dia maha hadir. Dia maha hadir, dia penolong. Kemudian Allah, dia Elohim, dia yang maha kuasa. Karena dia penolong, dia maha kuasa, dia punya otoritas, dia punya kuasa dalam kehidupan kita. Dia layak untuk menerima puji-pujian kita. Dasarnya adalah ini. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Tuhanlah Allah. Kemudian yang kedua, kita ini ciptaan. Dialah yang menjadikan kita. Jadi Tuhan yang ciptakan kita, kita ciptaannya. Maka kita harus beribadah kepadanya karena kita ciptaan Dia. Kemudian apa lagi dikatakan di sini? Bukan hanya ciptaan, punya Dialah kita. Jadi kita ini punya siapa? Punya Tuhan. Artinya Dia kendalikan kehidupan kita. Dan kata-kata berikutnya apa? Umatnya, kawanan domba gembalaannya. Dia adalah gembala kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, ibadah yang bukan sekedarnya adalah ibadah
yang memiliki atau mempunyai cara yang benar. Yang kedua, dasarnya juga benar. Dasarnya jelas, yaitu kesadaran diri bahwa Tuhan layak untuk menerima puji-pujian, hormat dan sembah dari kita. Oleh karena apa? Karena Dia yang ciptakan kita ciptaannya. Karena kita umat gembalaannya. Punya Dialah kita. Kita bukan punya siapa-siapa, bukan punya iblis, punya Dialah. Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ini punya Allah, maka kita harus menyadari bahwa apapun yang pada kita itu punya Allah. Sehingga ketika kita memberikan persembahan apapun itu, puji-pujian kah, korban syukur kah, berupa uang kah, berupa harta benda, itu karena itu milik Allah. Dan kalau kita persembahkan, itu artinya apa? Kita kembalikan sebagian. Kalau kembalikan semua, kita bilang begini, Bapak, wah, kalau saya kasih semua baru saya pakai apa? Makanya ini masih berkaitan dengan persembahan yang kemarin saya khotbah dan Ibu Delvi sebelumnya. Tuhan tidak menuntut kita harta benda kita dikasih semua, tapi tidak. Tetapi Dia mau kita jujur menyadari. Pertama, yang ada pada kita semua adalah miliknya. Ketika kita memberikan persembahan, itu sebenarnya kita mengembalikan sebagian yang Tuhan punya. Ketika kita menyanyi, kita kembalikan pujian kepadanya. Kecenderungan kita, termasuk saya, adalah ketika kita mau mulai membuat sesuatu yang kita rasa terbaik, wah kita bangga seolah-olah kita punya. Dan ada lagu yang saya senang sekali itu dan seringkali mendengar saya lupa lagunya itu yang berhubungan dengan bila kau berikan harta dan nama, aku jadikan kebanggaanku. Itu lagu itu sangat menyentuh. Kalau saya sudah mulai terjebak mulai memuji diri sendiri atau bangga dengan diri sendiri, saya menyanyikan lagu itu. Itu ada. Itu normal bagi kita untuk mau dipuji, normal bagi kita untuk merasa senang dan bangga, normal. Tetapi hati-hati, jangan kita rampas kemuliaan Allah, karena Dia yang punya segala-galanya. Kemudian apa lagi? Tapi yang kalau saya mau ambil yang paling enak di sini, ayat yang ketiga, kita ini domba gembalaannya. Memang Dia maha kuasa, Dia ciptakan kita, Dia yang berotoritas dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Dia gembala yang baik. Gembala selalu menuntun kita ke jalan yang benar dan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan kalau kita mau celaka, Dia akan selamatkan kita. Kalau ada ancaman, Dia ada di depan untuk kita. Itu Allah kita. Sehingga apakah Dia layak untuk menerima ibadah yang terbaik? Iya, Dia layak untuk menerima ibadah yang bukan sekedarnya. Karena kesadaran itu. Yang ketiga, jadi pertama harus memiliki cara yang benar. Yang kedua, kita harus tahu dasarnya. Dia pencipta, Dia gembala, Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi yang ketiga, kita harus tahu alasannya kita beribadah, bukan sekedarnya. Alasannya kalau kita memberikan korban syukur, ayat yang kelima. Sama-sama kita baca, ini kesimpulan besar. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Terus, kasih setianya kapan? Untuk selama-lamanya. Dan setianya turun-temurun. Ini alasannya. Mengapa kita harus memberikan yang terbaik juga harus memiliki alasan yang jelas. Alasan yang benar-benar kita menyadarinya, yaitu sebab Tuhan baik, maka Dia layak menerima pujian, hormat, sembah, korban dari kita. Sebab Dia yang penuh kasih setia. Kapan itu? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian Tuhan, memang ini 3 hal ini saling terkait satu dengan yang lain dan bisa berdiri sendiri. Ibadah yang bukan sekedarnya harus caranya yang benar, yaitu dengan sukacita sorak-sorai datang dari hati yang terdalam dan memiliki dasar yang kuat. Dasarnya kesadaran bahwa Tuhanlah Allah, Dia menjadikan kita bukan siapa-siapa, tetapi kita punya Dia, bahkan kita adalah umat gembalaannya. Tetapi alasannya harus jelas. Dia baik, Dia yang pegang otoritas, Dia gembala, tapi Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sehingga kalau kita bersyukur bukan hanya karena kita dapat ini, dapat itu, dipulihkan, disembuhkan, tidak. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu baik. Walaupun mungkin sakit, walaupun mungkin pergumulan, saya senantiasa bersyukur dengan pergumulan yang saya hadapi.
Saya merasa bahwa nafas denyut jantung saya semata-mata kemurahan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Karena seringkali saya bergumul dengan ini, saya bilang Tuhan tolonglah. Dan kalau sudah waktunya, ya sudah waktunya. Dan siapapun jangan merasa terlalu kehilangan dan kemudian lupa Tuhan. Dia punya saya. Ya, dia yang memiliki kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kapanpun dia panggil itu kehendaknya. Kiranya Tuhan akan menolong kita memberikan korban syukur ibadah yang sesungguhnya. Datanglah dari hati. Ketika menyanyi benar-benar resapi kata-katanya. Aduh, resapi. Tadi lagu bahasa Hatam, lagu dari mana itu? Tampil dari Sopranos bukan? Bukan. Ya, tetapi banyak lagu-lagu yang luar biasa yang bisa meneguhkan, menguatkan kita. Jadi kadang-kadang sekarang saya dan Ibu kalau tidur saya pasang lagu-lagu penyembahan karena saya sulit tidur karena masalah jantung. Kami biasa menyanyi lagu apa yang pertama? Pokoknya ada lagi sebab kau besar, sambil tidur saya menyanyi dalam hati dan puji Tuhan. Bangun besok pagi, terima kasih. Lagu masih bunyi. Lagu masih bunyi. Berikan yang terbaik bagi ini. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kau beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Engkau layak untuk menerima pujian, hormat dan sembah kami karena Engkau Allah, Tuhan kami. Engkau pencipta langit dan bumi. Tolonglah kami untuk melakukan terbaik dari hati yang terdalam tanpa manipulasi. Ketika kami sedih, ketika kami berduka, ketika kami merasa kehilangan, ketika kami merasa lemah, biarlah lagu-lagu kami adalah lagu-lagu yang diucapkan dari hati yang terdalam. Tetapi ketika sukacita Tuhan begitu luar biasa, oleh karena Engkau telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kami, oleh karena Engkau memang layak untuk menerima itu. Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk memiliki sukacita itu, sukacita yang benar-benar tulus dari hati kami yang terdalam. Memberkati semua jemaat ini sehingga menikmati Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam usaha, dalam kerja, dalam studi, dalam apapun yang mereka lakukan. Mereka mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan sehingga iman mereka tidak bisa digoncangkan, digoyahkan oleh pergumulan apapun yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke pengacara.